Assalamualaikum, saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya. Untuk video kali ini saya sebelumnya minta maaf kepada para penonton channel ini yang meminta saya untuk tidak perlu membahas bola karena kita akan berbeda pandangan. Jadi di sini saya katakan bahwa Indonesia ini berdiri di atas perbedaan, bukan karena kesamaan. Jadi kalau ada yang merasa berbeda pandangan dengan saya soal bola, soal Sintayong, lokal pride dan seterusnya, silahkan berbeda pendapat dan kita diskusikan secara bermartabat ala Indonesia, bukan Malaysiawi. Pakai kata-kata yang tidak ada manfaatnya, yang tidak beradab menurut versi kita, tapi adab tinggi menurut mereka ya. Kenapa saya harus bahas? Karena kali ini saya bersemangat sekali. Timnas U17 lawan Korea itu kocar-kacir karena saya memang ya dengan tim pelatih itu udah angkat tangan lah. Bima Sakti dan kawan-kawan yang heboh dengan lokal pride-nya dulu. Tapi ini Timnas U23 itu akan bertanding tanggal 9 dan 12 September ini di kualifikasi Piala Asia U23. Dan ini yang bertanding adalah tim A, di A-Team. Di A-Team. Kenapa di A-Team? Saya judul video ini, itu adalah film yang tahun 80-an, 90-an dulu ketika saya masih kecil, itu film favorit saya, Tim A namanya. Ya. Semacam dream team gitu, impian. Itu yang akan tampil, ya. Sebelumnya kan saya katakan, waktu di Piala AFF U23, ini tim C, saya bilang. Ada yang protes ke saya, bilang, bukan tim C lah bang. Itu sebagian pemainnya masih main di SEA Games kemarin kan ya. SEA Games itu saya katakan tim B. Ya, itu tim B-nya Indonesia. Tim A mana? Ini. Kali inilah kita akan saksikan kekuatan Timnas U23 Indonesia yang sesungguhnya. Bayangkan ya. Ini kita sebetulnya ada dua event itu berdekatan. Tanggal 8-nya Timnas Senior akan berhadapan dengan Turkmenistan di FIFA Match Day. Di FIFA Match Day itu, jadi bisa turun dengan kekuatan terbaik. Sehari kemudian, Timnas U23 akan bertarung di grup K, kualifikasi Piala Asia, yang akan berlangsung tahun depan di Qatar. Itu di Stadion Manahan, Solo, melawan Taiwan dan Turkmenistan, U23, gitu ya. Tapi jujur, saya lebih antusias menyaksikan Timnas U23 kali ini, karena akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Belum pernah Sintayong menampilkan Timnas U23 yang dia didik dari awal, gitu, dengan kekuatan penuh seperti ini. Jadi betul-betul membuat penasaran. Ya bagaimana tidak? Kenapa ini saya katakan tim A? Bayangkan ya, tim yang akan turun ini nanti, dari lini belakang, mulai penjaga gawang, Hernando Ari, itu penjaga gawang utama sekarang Timnas Senior. Kemudian Rizky Ridho, kapten di SEA Games kemarin, dan juga pilihan pertama itu di lini belakang Timnasnya, Elkan Bagot akan tampil di sana. Arhan, ya, itu udah yang 4 Timnas Senior yang turun melawan Argentina itu. Kemudian di tengah, Marcelino, Ivar Jenner. Di depan ada Witan. Kemudian Rafael Struijk. Jadi ada 8 pemain yang turun melawan Argentina. Kemarin main timnas kita yang hanya kalah 2-0 lawan Argentina. Itu di Timnas U23. Plus 2 lagi pemain yang sudah memiliki caps di Timnas Senior. Alfian Radewangga, kapten di final AFF kemarin, dan Ramadan Sananta. Ada 10 pemain Timnas Senior di sana. Dan di sana masih ada Muhammad Fajar Fatur Rahman, ya. Dan kemudian itu di lini tengah akan dilengkapi dengan Taufani, pencetak gol melawan Vietnam waktu di SEA Games, yang membunuh Vietnam waktu itu. Ini yang akan tampil nanti di Timnas U23 di Manahan, Solo nanti. Di Stadion Manahan, Solo. Tim ini ya, jangankan untuk melawan tim 23,
kita adu dengan timnas senior manapun di Asia Tenggara, kita masih cukup percaya diri dengan tim ini. Bukan hanya di U23, bahkan timnas yang sekarang dibagi A dan B, tim A-nya ya ini gitu. Yang bertanding melawan Turkmenistan nanti justru bisa dikatakan tim B. Ya, di sana memang masih ada Asnawi. Mudah-mudahan nanti juga Sandy Walsh sudah sembuh dari tidak bermasalah lagi. Mudah-mudahan debut di sana. Dan itu yang membuat saya sedikit tertarik kepada match day-nya. Tapi antusiasme saya penuh kepada timnas U23 kali ini. Ya, cuma di sana karena ada saya masih menunggu debutnya Sandy Walsh dan ada Shane Patinama, kemudian dipanggil lagi tuh si Stefano Lillipali, gitu ya. Sayangnya Bagus Kahvi belum kembali ke form terbaiknya. Jadi September ini luar biasa untuk sepak bola Indonesia ya. Oke. Jadi kita kesampingkan dulu timnas senior, ini timnas U23. Ya. Dan tim ini nanti yang akan di kualifikasi ini seandainya bisa menjadi juara grup, itu kita akan bertanding untuk pertama kalinya di Piala Asia U23. Dan ini karena kalender FIFA, semuanya bisa datang gitu, semuanya bisa dipanggil. Klub harus membebaskan mereka gitu. Bayangkan ya, Elkan dari Ipswich, Marcelino dari Dens, dan kemudian Arhan dari Tokyo Verdy, semuanya datang. Dan pemain-pemain Persija dengan Thomas Doll-nya nggak ada alasan harus melepaskan Rizky Ridho, harus melepaskan Witan, gitu ya. Dan kita akan saksikan bagaimana nanti tim A kita, inilah tim Sintayong yang sesungguhnya. Kalau mau dikritisi, kritisi tim ini nanti. Biarpun melihat materinya sih, kelihatannya besar peluang gitu ya. Tapi sebagaimanapun kita bukan orang Malaysia yang harus sombong duluan, yang sudah merasa jumawa duluan sebelum bertanding. Karena dalam pertandingan sesungguhnya nanti apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu apakah itu nanti karena taktiknya lawan yang membuat mungkin parkir bus, bikin pemain kita itu jadi frustasi, nggak bisa menembus, atau wasit seperti biasa ya menjadi momok kembali gitu. Kita nggak tahu gitu. Tapi melihat line up pemain ini kita wajib optimis kok. Kalau timnas U23 di E-Team kita kali ini akan mampu membawa Indonesia ke Piala Asia U23. Gitu ya. Jadi kita nantikan saja nanti 9 September di Stadion Manahan Solo. Sambil jangan lupa juga kalau sehari sebelumnya tanggal 8 timnas senior kita yang betul-betul timnas senior kali ini tidak diperkuat sama sekali oleh pemain yang di bawah usia 23 tahun, itu semuanya difokuskan oleh Sintayong nanti di Solo untuk kualifikasi Piala Asia. Ya. Ini nanti kita lihat bagaimana nanti reaksi dari Malaysia yang sangat bangga sekali kemarin bisa mengalahkan timnas U23 lapis ketiga kita. Nah, ini lapis pertamanya nanti kita lihat bagaimana. Kalau ini seperti saya bilang ya, itu lawan timnas U23 manapun di Asia Tenggara ini kita cukup percaya diri ya. Biarpun nggak pasti menang, tapi peluang kita untuk menang melawan timnas U23 manapun di Asia Tenggara ini besar sekali. Dan saya yakin ini juga Cina Taipei dan juga Turkmenistan itu sudah mempelajari tim ini nanti. Jadi bagaimana hasilnya kita belum tahu, tapi melihat materi timnas U23 kali ini, kita wajib optimis bahwa tim ini akan bisa berbicara banyak di kualifikasi ini. Dan semoga nanti lolos ke Piala Asia U23 di Qatar. Dan kita tunggu petualangan mereka selanjutnya. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.